Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali bersama dengan saya, Beatus Sitompul, di saluran belajar iringan organ gerejawi dengan menggunakan keyboard ataupun elektron seperti ini. Lama saya tidak mengupload video di saluran ini karena kesibukan di sana-sini. Salah satu di antaranya adalah karena saya sedang merampungkan sebuah buku akor atas BETK, yaitu Nyanyian Liturgi Gereja Katolik berbahasa Batak Toba. Mengapa saya buat akor-akor atas nyanyian-nyanyian ini? Agar organis-organis pemula dimudahkan untuk berlatih bahkan mengiringi nyanyian gereja. Perlu ada panduan dalam belajar maupun praktek mengiringi nyanyian di gereja, terutama bagi pemula. Sebelum lebih jauh kita bicarakan mengenai prinsip-prinsip dalam penggunaan buku ini, lebih dahulu saya sampaikan latar belakang mengapa saya membuat akor-akor ini. Mulai tahun 2015, saya berniat membuat partitur iringan organ untuk buku ND Katolik. Niat ini muncul karena saya melihat buku-buku nyanyian lain memiliki buku iringan. Misalnya Puji Syukur. Puji Syukur memiliki buku iringan, namanya Puji Syukur buku organ. Kidung Jemaat namanya Kidung Jemaat edisi harmoni. Demikian juga buku ND HKBP namanya buku logo HKBP. NKB juga memiliki buku iringan yang namanya NKB edisi harmoni. BETK kok belum ada? Sampai sekarang memang belum ada untuk yang resminya. Oleh karena itu, saya pribadi berniat membuat partitur iringan ini. Saya mulailah menuliskan aransemen-aransemen SATB dalam bentuk notasi balok yang diperuntukkan sebagai partitur organ dengan berpedoman pada cara penulisan partitur organ, buku nyanyian, puji syukur, dan kidung jemaat. Untuk lagu-lagu yang telah memiliki partitur sendiri, misalnya yang dapat kita lihat di Puji Syukur, Kidung Jemaat, dan sumber-sumber lain yang saya temukan di buku-buku himnal lainnya, saya tidak perlu lagi membuat partiturnya, tinggal menuliskan ulang lalu menyatukannya dalam kumpulan partitur ini. Lagu-lagu yang tidak saya temukan partiturnya, saya buat sendiri. Maka pada tahun 2019, selesailah buku partitur ini. Buku ini merupakan buku pribadi yang tidak diterbitkan dan tidak dicetak untuk umum, melainkan dicetak dengan printer rumahan untuk kalangan terbatas, hanya bagi teman-teman yang mau belajar organ. Saudara dan teman-teman sekalian, selama ini buku iringan organ dengan partitur notasi balok ini saya tunjukkan dan saya perkenalkan kepada teman-teman, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Cukup banyak yang mengapresiasi bahkan meminta agar saya kirimkan. Menurut pengakuan teman-teman, kebanyakan organis di daerah pengguna BTK tidak terbiasa membaca ataupun memainkan partitur notasi balok. Beberapa di antara mereka akhirnya meminta agar saya buatkan saja akor-akor sebagai panduan iringan atas lagu-lagu ini. Permintaan itu saya penuhi. Satu demi satu saya tuliskan akor-akor lagu-lagu itu berdasarkan partitur yang ada pada buku BTK ini. Lalu saya uji dengan keyboard dan organ elektron di saat-saat senggang, hingga akhirnya kini keberadaan buku ini saya kabarkan kepada teman-teman sekalian. Catatan, ini bukan panduan resmi dari pihak gereja. Saya hanya berangkat dari niat pribadi dan atas keprihatinan saya bahwa banyak gereja di daerah tidak memiliki organis, dan di antara organis yang ada pun banyak yang belum tersentuh oleh pelatihan atau pengembangan dari pihak terkait. Oleh karena itu, niat dan harapan saya ini adalah agar para organis di gereja-gereja Katolik berbahasa Batak Toba dimudahkan dalam melayani di gereja masing-masing, agar dengan bunyi organnya, umat semakin terbantu merasakan suasana sakral dalam peribadatannya, sehingga umat semakin terbantu dalam menghayati liturgi dan suasana ibadat yang kudus dan menguduskan. Saudara dan teman-teman sekalian, sebelum mendapatkan, menggunakan, atau memainkan akor-akor ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan mengenai buku ini, yaitu yang pertama, buku ini berbahasa Batak Toba. Kata pengantar, pendahuluan, dan keterangan-keterangan dibuat dalam bahasa Batak Toba. Hal ini menandakan bahwa buku ini diperuntukkan bagi organis-organis yang mengiringi nyanyian liturgi Katolik dalam bahasa Batak Toba. Dengan ini juga ditunjukkan bahwa ada niat saya agar keterangan dan penjelasan dalam buku ini lebih dapat dimengerti atau dipahami. Yang kedua, not-not ditulis dengan notasi balok tetapi diberi not angka di atasnya. Dengan ini kita dimudahkan membaca dan memainkannya. Yang ketiga,
Not angka hanya menunjukkan ketinggian nada. Tanda-tanda lain, misalnya garis-garis di atas not angka dan penambahan titik di belakang nada sebagai penanda jumlah ketukan tidak disertakan. Dengan kata lain, selain ketinggian nada, seluruh tanda-tanda musik berada dalam cakupan sangkar nada. Yang keempat, mengapa tidak langsung saja sepenuhnya dituliskan dengan notasi angka? Karena iringan dengan akor-akor ini bukanlah tujuan akhir dari proses pembelajaran. Jika organis sudah semakin mahir, organis akan diarahkan juga untuk membaca dan menggunakan partitur notasi balok yang sudah saya susun sebelumnya. Semoga dengan pembiasaan melihat not-not balok ini, meskipun hanya satu suara saja, kita semakin diperkenalkan dan dibiasakan membaca notasi balok. Yang kelima, sumber lagu, syair, dan tata suara ataupun aransemen. Buku ini memiliki data-data sumber seperti pencipta lagu, syair, tata suara atau partitur termasuk tahun-tahun pembuatannya. Segala data-data sumber dalam buku ini mengacu pada data yang ada pada buku partitur organ BETK yang saya susun sendiri sebelumnya itu. Segala data yang ada di buku organ BTK itu juga bersumber dari puji syukur, nada bakti, kidung jemaat, dan buku-buku nyanyian gerejawi lainnya, termasuk dari buku elektronik yang saya unduh dari berbagai sumber. Ada beberapa lagu yang tidak saya temukan sumber primernya. Lagu-lagu itu saya tuliskan saja bersumber dari BETK. Yang keenam, susunan akor tidak seperti susunan akor untuk gitar pop, di mana biasanya untuk iringan gitar pop, akornya kebanyakan berganti setiap birama ataupun setengah birama. Akor-akor dalam buku ini mengalir dinamis mengacu pada aliran harmoni iringan dalam partitur organnya. Yang ketujuh, akor-akor dalam buku ini disusun selalu berdasarkan partitur yang sudah ada, baik yang dibuat oleh para arranger dari dalam maupun luar negeri, maupun juga yang saya buat sendiri. Seluruh akor mengacu pada partitur yang ada dalam buku organ ND Huria Katolik. Itu berarti bahwa buku organ ini sepaket dengan buku partitur itu. Yang kedelapan, penyusunan akor persis mengacu pada harmoni-harmoni SATB dalam buku partitur organnya. Akor-akor disusun sedemikian rupa sehingga dengan memainkan akor-akor ini terasa kita sedang memainkan partitur SATB. Akor-akor ini diusahakan seprogresif mungkin seperti pada partiturnya. Banyak lagu yang hampir setiap ketuk berubah akornya. Bahkan cukup banyak juga yang akornya harus berubah di not-not setengah ketuk mengacu pada partitur. Yang kesembilan, penyusunan akor ini persis mengacu pada harmoni-harmoni SATB. Alasan yang berikutnya adalah agar nanti jika lagu-lagu ini saya tuliskan dalam bentuk chord SATB, maka iringan pakai partitur organ maupun iringan pakai akor selalu sejalan sehingga akor-akornya tidak tabrakan dengan harmoni organ dan juga tidak tabrakan pula dengan chord. Catatan, beberapa chord SATB atas BETK ini sudah saya susun, namun masih menunggu cukup lama agar semua tersusun menjadi sebuah buku chord, yaitu buku chord BETK. Saya yakin banyak di antara kita yang sangat membutuhkan ini. Dengan demikian nanti kalau lagu dinyanyikan dengan chord, maka iringan akor ini sejalan dan seharmoni dengan chord tersebut. Yang ke-10, akor dituliskan dalam dua rupa, yaitu berupa akor huruf yang disebut sebagai akor standar. Di atasnya dituliskan akor angka Romawi, biasa disebut Roman chord. Juga disebut sebagai akor tingkat, karena memang dengan ini seluruh akor dilihat dalam bentuk tingkatan-tingkatan dari tingkat 1 sampai tingkat 7. Saya sengaja membuat akor dalam dua rupa karena banyak orang yang terbiasa dengan akor tingkat, tetapi banyak juga lebih paham pada akor huruf. Yang ke-11, seluruh akor yang dipilih dalam nyanyian-nyanyian ini sebelumnya diterangkan dalam bagian pendahuluan buku ini. Nama, lambang, istilah maupun cara penulisan akor dalam buku ini dijelaskan agar kita memiliki kesepahaman atas nada-nada yang dimaksudkan dengan lambang-lambang akor yang dipilih dalam iringan lagu-lagu ini. Yang ke-12, tidak cukup hanya di awal buku, keterangan tentang nada-nada penyusun akor selalu ditampilkan di hampir setiap 2 halaman. Dengan ini jika kita lupa atau kesulitan akan maksud lambang akor yang ditentukan,
Kita mudah mengetahui maksud akor dengan melihat ke bawah lagu. Di sana ada keterangan nada-nada penyusun akor. Apa tujuan penyusunan akor ini? Kiranya buku ini menjadi acuan alternatif dalam belajar maupun praktek mengiringi nyanyian gereja. Acuan utama tentu kita tahu adalah partitur notasi balok, namun banyak kesulitan membacanya. Maka misalnya, terutama kepada teman-teman pelatih organ, buku ini kiranya membantu kita memberikan pelatihan bagi calon-calon organis muda. Dengan kata lain, buku ini menjadi bahan latihan. Namun lebih dari sekedar bahan latihan, dengan menggunakan buku ini, organis tidak lagi setiap kali memainkan organnya selalu mengandalkan feeling spontan saat memainkan organnya, sehingga seringkali kurang menyenangkan kalau akornya kurang mulus, apalagi kalau sampai kehilangan arah. Untuk teman yang memiliki cita rasa harmonis yang tinggi, memang bisa juga tanpa bantuan tertulis seperti ini. Tetapi untuk pemula, biasanya rasa musikalitasnya masih perlu diasah. Dengan buku ini, rasa itu akan semakin terasa. Akan tetapi, meskipun cita rasa tinggi, akor-akor ini tetap juga dibutuhkan, terutama jika lagu itu dinyanyikan dalam bentuk chord. Chord yang sama dengan yang disebut dalam data sumbernya di buku ini. Organis harus menyesuaikan iringannya dengan susunan harmoni chord tersebut. Itu sebabnya akor-akor ini disusun berdasarkan dan bersesuaian dengan partitur SATB-nya dalam bentuk not balok. Untuk bentuk not angka bagi kelompok chord masih dalam proses penulisan seperti sudah saya sebut tadi. Yang ke-14, ukuran buku, pencetakan, dan tata letak. Buku berbentuk kuarto 8,5 x 11 inci dengan ketebalan 365 halaman. Halaman demi halaman diberi lubang-lubang agar dapat disatukan dengan penjepit berupa cincin-cincin plastik, sehingga amat mudah dibuka selebar-lebarnya ketika hendak digunakan di atas organ. Buku ini tidak dibawa ke percetakan dan penerbit, melainkan dicetak sendiri dengan printer rumahan untuk kalangan tertentu, yaitu para organis, guru les organ, pembelajar organ, dan pencinta musik atau nyanyian gereja Katolik berbahasa Batak Toba yang sungguh-sungguh berniat menggunakannya. Lagu dituliskan dengan pengupayaan agar ketika kita main organ, kita tidak perlu membuka atau membolak-balikkan halaman. Karena itu, satu lagu dituliskan dalam satu halaman. Jika ternyata dua halaman, maka halaman pertama dipastikan berada pada posisi sebelah kiri, lalu halaman keduanya di sebelah kanan. Dengan ini organis tidak direpotkan lagi dengan urusan membuka-buka lembaran buku ketika sedang main organ. Namun ada beberapa lagu yang tidak tertampung dalam dua halaman saja, misalnya Hamuliaon, Gloria atau Kemuliaan yang panjang, dan Credo. Selainnya dituliskan maksimal dalam dua halaman saja. Yang ke-15 yang terakhir, saya berpesan, mari kita membiasakan agar jangan lupa membaca kata pengantar, pendahuluan, dan keterangan-keterangan yang ditempatkan di halaman-halaman awal buku. Sebab kalau tidak demikian, mungkin kita akan mengeluh dan berkata, sulit, sangat sulit, susah dimengerti, rumit, dan sejenisnya. Di sisi lain, mari kita juga biasakan membaca buku dengan berpikiran positif akan ilmu atau sesuatu yang berharga di dalamnya. Jangan langsung merasa lebih pintar dan lebih mahir dari siapa yang menyusunnya, supaya ide dan maksudnya dapat kita mengerti. Baik saudara dan teman-teman sekalian, berikut ini saya tampilkan permainan organ atas lagu Puji Ma Tuhan di Batata, lagu umat sejagat, Praise to the Lord. Pertama saya mainkan dengan menggunakan partitur dari buku organnya, kedua saya mainkan dengan menggunakan buku akor ini.
Teman-teman sekalian boleh membandingkan kedua jenis permainan ini. Mirip atau tidak? Pasti mirip. Kekurangan akor-akor tentu ada, yaitu dengan permainan akor-akor seperti ini, nada alto dan tenornya statis dan tidak membentuk melodi sendiri yang berjalan. Kalau dengan partitur organ, SATB-nya betul-betul terdengar mengalir di jalur masing-masing, namun beriringan dan saling memperindah. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, sistem permainan ini adalah suatu alternatif jika kita belum mampu membaca partitur SATB-nya dalam bentuk notasi balok. Kiranya dengan akor-akor ini, iringan kita telah diperkaya dan mendekati partitur iringan yang sebenarnya. Baik saudara dan teman-teman sekalian, bagi kita yang membutuhkan buku akor-akor ini, silahkan melihat penjelasan selanjutnya di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan shalom.